kami di dalam rangka bersih-bersih gitu Iya. ya. Ini internal nih ya Pak? Iya, internal dalam rangka bersih-bersih. Ya. Kemudian ada teman-teman yang melakukan perbuatan, ya kita habisin. Gitu. Kita bina, nggak bisa bina ya kita binasakan gitu. Saya melakukan penindakan, kemudian kita tahu kebocorannya apa, dan kita akan coba tata kerjanya, tata pola tata kerjanya, itu tata niaganya, semua kita tata kembali. Kami tidak punya target. Siapapun saya ketemu melakukan perbuatan ya sama sikat. Tidak ada target-targetan. Tidak ada target-targetan ya Pak. Tapi jika nanti Pak, misal ada di reshuffle itu ada nama Bapak begitu Pak? Kita nggak ada masalah. Baru saya itu kerja nothing tulus. Saya kerja adalah tidak punya pamrih. Saya lillahi ta'ala. Dan kalau presiden menilai saya sudah bisa nggak kerja lagi, ya saya juga mengerti, ya itu haknya beliau. Halo Sobat Millennials and Gen Z, kembali lagi di Ngobrol Seru by IDN Times. Saya Irfan Fatur Rahman. Kali ini kita akan ngobrol bersama Jaksa Agung, Bapak Sanitiar Burhanuddin. Betul. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Mas? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, selalu dalam lindungan Allah. Tambah gagah nih Pak, kelihatannya Pak. Gagahnya udah dari kecil Mas. Oh gitu. Kelihatan dari kumisnya Pak. Itu kumisnya udah gede baru ada kumisnya. Oh begitu. Kalau lahirnya ada kumis kayak kucing dong. Tapi ini banyak yang menitip pertanyaan nih Pak ke saya nih Pak terkait dengan kumis Bapak nih Pak. Saya kan kayak lele nih Pak. Mungkin Bapak punya tips untuk gimana caranya melebatkan kumis gitu Pak? Masih mendingan ada kumisnya kayak lele daripada kayak buaya nggak ada kumisnya. Oke, tapi ada arti khusus nggak sih Pak makna kumis buat Bapak gitu? Makanya sampai sekarang dijaga. Kalau saya cuma untuk menghilangkan kayak culun aja kalau nggak ada kumisnya. Karena memang kalau ada kumis ditakutin gitu ya Pak? Iya, enggak juga. Oh enggak, anak buah gimana Pak? Enggak, kan ngeri-ngeri juga Pak ngeliat Bapak. Malah seneng kok. Saya nggak karena saya nggak pernah marah sih ya. Oh begitu. Jadi anak buah seneng aja. Oke, baik Pak. Ini membuka pertanyaan kami terkait dengan korupsi dan penanganan korupsi di Kejaksaan Agung nih Pak. Yeah. Jadi melihat kebatinan masyarakat akhir-akhir ini gitu ya Pak, di media sosial itu mereka terutama yang millennials and Gen Z nih Pak, mereka tuh fokus ke isi-isi berita yang mungkin bagi mereka jengah gitu Pak. Akhir-akhir ini banyak korupsi sekian triliun, kemudian persoalan lapangan pekerjaan yang kemarin tuh sempat viral juga Pak. Ribuan para pencari kerja itu berbondong-bondong ke job fair di Bekasi begitu Pak. Bapak pasti melihat berita soal itu. Tapi Bapak bagaimana Pak melihatnya? Di sisi lain, Bapak ini sedang menggarap kasus-kasus yang memang menyentuh langsung ke hajat masyarakat. Itu bagaimana? Gini, jadi saya kejaksaan terutama itu punya tugas fungsinya. Jadi tentunya dalam perkara korupsi kita penyidikan pun kita punya kewenangan di situ. Dan tentunya kita dalam rangka menjawab tantangan masyarakat. Karena korupsi itu kalau dilihat, saya melihatnya korupsi ini seperti gunung es. Semakin kita buka, semakin banyak kan. Semakin kelihatan. Itulah. Maka perlu suatu atensi khusus dalam untuk pemberantasan korupsi yang kami lakukan begitu. Memang perkara khusus dan memang perkara yang khusus begitu. Tapi kita pola pengungkapannya juga kita akan mungkin sedikit berbeda dari yang lain. Iya. Jadi korupsi di Indonesia ini kan memang seperti Bapak tadi nyatakan bahwa seperti fenomena gunung es begitu Pak. Iya. Pertanyaannya begini Pak, kapan sih Indonesia itu bisa bebas korupsi Pak? Apakah bisa atau memungkinkan? Harus bisa. Soal kapannya kita walau-alam ya. Tapi harus bisa. Karena begini, saya ingin mengajak yang para generasi muda harus punya keyakinan.
Dan pemberantasan korupsi itu bukan kewajibannya jaksa, kewajibannya polisi, dan KPK aja. Iya. Kewajiban bersama anak bangsa. Ayo kita sama-sama. Nggak usah terlalu banyak berteori. Ayo pemberantasan korupsi dimulai dari dirinya sendiri aja. Dari dirinya sendiri aja dulu. Kita contoh dengan teman-teman, kita tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif, misalnya bohongin atau apapun. Kan nggak usah meres teman. Itu udah ada hal yang bagus untuk pemberantasan korupsi. Iya. Gitu. Jadi dimulai dari Dia diri mulai sendiri. dari dirinya sendiri aja. Ya misalnya seorang kepala keluarga di rumah menjadi contoh bagi istrinya, bagi anak-anaknya, mungkin bagi lingkungannya, bagi tetangganya, bagi saudara-saudaranya. Ayo dari diri sendiri dulu. Ya kalau semua bangsa, anak bangsa ini sudah memulai dari dirinya sendiri, saya yakin kok korupsi ini akan hilang. Ya. Oke. Bapak ini kan sudah menjabat memimpin begitu di kejaksaan ini di 2 era presiden begitu ya Pak? Iya. Di Pak Iya. Jokowi dan di Pak Iya. Prabowo. Bapak melihat ada perbedaan cara nggak Pak terkait dengan fokus mereka dalam penanganan korupsi? Nggak ada, cuma beda gaya kepemimpinannya aja. Kalau Pak Prabowo kan, Iya. kalau Pak Jokowi lain-lain, beda pemimpinannya. Kalau tujuannya sama. Oh, tujuannya sama ya. Di awal pidato Pak Prabowo saat pertama kali dilantik di DPR gitu ya Pak, itu kan beliau menyampaikan concernnya terhadap kasus korupsi, Iya. termasuk beliau menyinggung soal kebocoran anggaran negara begitu Iya. Pak. Kalau dari kejaksaan Pak, apakah mungkin boleh dibuka Pak, berapa sih kebocoran yang dimaksud itu Pak? Ya, kan waktu itu Pak Prabowo menyatakan 30%. Iya. Bahkan mungkin kami merasakannya lebih dari itu. Karena semakin kita gali, semakin banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, anak Iya. bangsa. Saya mengharapkan memang ada kejaksaan, kepolisian, ya, kemudian KPK. Ya. Tapi yang itu saya kembali lagi, saya ingin mengajak, ayo kita sama-sama. Ayo kita sama memperbaiki bangsa ini. Jadi jangan terus mengandalkan, nggak akan selesai-selesai, yakinlah. Iya. Kalau kami aja penegak hukum, nggak akan selesai. Tapi jadilah anak bangsa yang tidak korup. Itu aja. Coba. Ayo sama-sama. Gitu. Oke, tapi yang 30% ini mostly kebocorannya tuh di mana Pak? Kebanyakan infrastruktur. Infrastruktur. Kenapa Pak? Ya mekanisme ya lah. Jadi kalau kita bicara anti mekanisme, banyak lah mekanisme yang mungkin perkara proyeknya sudah dibond. Iya. Ya, ada banyak proyek-proyek. Kemudian proyeknya juga mungkin disubkan lagi, banyak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dalam pelaksanaan itu. Artinya memang banyak celah di sektor situ ya Pak? Banyak dimainkan yang pasti. Oh, banyak dimainkan ya. Oke, Pak, kita bernostalgia dulu nih Pak ke belakang terkait dengan mungkin teman-teman kita nih millennials and Gen Z banyak yang belum tahu tentang jejak karir Bapak sampai akhirnya Bapak berada di sini sebagai Jaksa Agung. Mungkin boleh diceritakan Pak secara singkat jejak karir Bapak? Ya, saya lahir itu di Cirebon. Saya dari suku, sebenarnya suku saya itu sukunya palsu. Kenapa tuh Pak? Palembang dan Sunda. Jadi ibu saya dari Palembang, Sunda. kemudian bapak saya dari Sunda. Tapi saya besar itu di Magelang. Oh, Magelang. Jadi kita dalam kehidupan itu tidak. Jadi kalau saya ditanya mungkin suatu saat nanya saya dengan bahasa Indonesia, saya bahasa Jawa, karena memang saya besar saya adalah Nusantara lah, Nusantara kecil. Tapi yang itu bukan itu yang saya maksud. Jadi saya masuk ke Kejaksaan tahun 87. 87. Saya pertama ditempatkan di Jambi. Saya 13 tahun di Jambi. Mulai dari calon pegawai sama jadi asisten di Jambi. Setelah itu saya kemana-mana lah, tuh ada ke Aceh, Maluku Utara, ke Sulawesi Selatan. Dan saya udah 42 tahun saya ngabdi di Kejaksaan, 42 tahun saya jadi penyidik, jadi penuntut umum, dan tentunya dengan modal yang ada pada diri saya akan bekerja
memimpin teman-teman untuk mengungkap perkara korupsi untuk korupsinya. Tapi kan kejaksaan ini tolong dimengerti, kejaksaan ini bukan hanya tugasnya perkara pidana khusus aja. Iya. Ada perkara-perkara pidana umum, dan itu banyak sekali perkara pidana umum, lebih banyak daripada perkara pidana khusus. Dan kasusnya itu banyak dengan model atau kasus-kasus yang banyak di masyarakat, mulai dari soal harta benda, nyawa, banyak. Dan sebenarnya ada hal-hal yang menarik di pidana umum itu. Tapi kan coba masyarakat melihatnya, kejaksaan baru bekerja apabila menangani mengungkap perkara korupsi. Iya. Jadi maka kita juga, apa yang diharapkan oleh masyarakat, kita jawab, ayo kita perkuat perkara pidana khususnya. Waktu itu masuk ke Kejaksaan Agung tahun berapa tuh Pak? 87. 87 ya? Iya. Bapak juga sempat menjabat sebagai Jamdatun ya Pak waktu itu? Iya, saya masuk Jamdatun tahun 2011 awal. Iya, iya. Dari perjalanan karir itu Pak, ada nggak Pak tokoh-tokoh yang mungkin buat Bapak sangat berarti begitu dalam perjalanan karir Bapak sampai akhirnya Bapak berada di sini sebagai Jaksa Agung, Pak? Ya, tentunya kami punya Pak Prapto lah sebagai contoh bagi kami bahwa beliau adalah tokoh kejaksaan yang kita hormati. Ya, tercatat nih Pak di beberapa media juga terkait dengan jejak karir Bapak, termasuk ketika Bapak menjabat sebagai Jamdatun Pak. Waktu itu Bapak menangani kasus Yayasan Super Semar Pak, dengan nilai 4,4 triliun sekitar itu. Itu mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana Bapak membongkar kasus itu yang akhirnya menjadi sorotan publik gitu, dan ada nggak tantangan-tantangannya? Di Super Semar kami sebenarnya bukan mengungkap, kami adalah sebagai pengacara di situ, jadi pengacara negara. Jadi kita gugat lah bahwa ini kan dieksekusinya tidak selesai, kami gugat itu aja. Jadi tidak seruwet, tidak sesulit kita dalam perkara korupsinya. Perkara korupsinya kan udah jalan nih, tinggal eksekusinya kami. Oke. Kita ke survei indikator politik nih Pak. Ini kan menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang paling dipercaya publik gitu. Tapi pertanyaan saya begini Pak, bagaimana Bapak memotivasi anak buah jajaran Bapak sehingga memiliki semangat yang sama untuk memerangi korupsi ini Pak? Ya, motivasinya kan tidak berjalan begitu langsung gitu. Ya, dari mulai kami masuk lagi ke kejaksaan, ya kami akan pilih ya untuk partner-partner kerja saya yang mendukung saya yang terbaik. Kemudian kita berikan contoh-contoh pada mereka, dan utamanya adalah semangat untuk bekerja dulu, semangat untuk mengungkap perkaranya dulu, semangat untuk membuktikan pada masyarakat bahwa keadilan itu masih ada. Itu adalah tantangan bagi kita. Oke, di beberapa kesempatan juga Bapak sempat menyatakan bahwa menegakkan hukum itu memerlukan korban. Nah, itu bagaimana Pak penjelasannya? Ya betul, itu dalam artian begini, bahwa kami di dalam rangka bersih-bersih gitu ya. Ini internal nih ya Pak? Iya, internal dalam rangka bersih-bersih. Kemudian ada teman-teman yang melakukan perbuatan, ya kita habisin. Gitu. Kita bina, nggak bisa bina ya kita binasakan gitu. Itu sebagai punishment jadi korban. Ya, jadi korban. Jadi contoh supaya anak buah saya tidak melakukan itu lagi. Gitu. Demikian juga mungkin dalam penanganan perkara, harapannya begitu. Ada titik kumulasi bahwa dia ada efek jerah bagi orang lain. Gitu. Iya. Kemarin-kemarin juga sempat ada laporan juga ya Pak terkait dengan anak buah Bapak Pak Febri Diansyah yang dilaporkan ke KPK. Itu mungkin bagaimana Pak tanggapannya Pak? Gini, itu kan laporan baru sepihak, ya kita ya buktikan aja. Dan saya juga kalau memang betul-betul dia melakukan, saya juga tidak akan melindunginya. Tapi maksud saya, ya jangan ganggulah kami lagi
bekerja memberantas korupsi. Ya harapan saya, ya tunggu dulu lah kalau memang ada perbuatan dan betul-betul perbuatan itu ada faktanya, ada bukti-buktinya, kami tidak akan terus melindungi. Enggak, bagi saya silahkan aja. Tapi jangan ganggulah kami lagi kerja. Oke, baik Pak. Oke Pak, kita masuk ke kasus nih Pak yang lagi digarap oleh Kejaksaan Agung. Melihat tren penanganan atau penindakan oleh Kejaksaan Agung ini mulai dari kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda, Timah sampai ke Pertamina nih Pak. Ini kan beberapa diantaranya memang BUMN nih Pak. Apakah Bapak melihat bahwa perlu adanya tata kelola yang baik di BUMN ini Pak? Ya, semua pasti, pasti kalau tata kelola semua. Jadi corporate governance. Jadi itu harus tiap ada. Jadi pada dasarnya begini, saya melakukan penindakan, kemudian kita tahu kebocorannya apa, dan kita akan coba tata kerjanya, tata pola tata kerjanya itu, tata niaganya, semua kita tata kembali gitu. Sehingga tidak ada lagi dua kali. Saya tidak mau kalau satu tangan perkara sekali, misalnya Asabri, udah, atau Garuda lah sekali, jangan saya masuk lagi gitu. Karena ada kebocoran itu yang sudah diperbaiki. Artinya Bapak memang melihat celah-celah itu ya Pak? Iya, enggak, seorang penyidik, seorang penuntut umum akan tahu, oh ini loh kebocoran. Kan perbuatan melawan hukumnya di sini, melakukan ini di sini. Yang perbuatan melawan hukum yang udah bocor bolong-bolong ini, ya diperbaiki supaya tidak lagi orang mengulangi perbuatan di situ. Oke. Kasus yang di BUMN ini kan memiliki kerugian yang fantastis begitu ya Pak? Bapak melihatnya atas dasar apa sih Pak sehingga terjadi korupsi di BUMN ini dan dengan nilai yang triliunan itu Pak? Fantastis yang mana? BUMN sebenarnya tidak terlalu fantastis. Ya, yang mungkin fantastis oleh BUMN adalah di Pertamina aja. Ya, di Pertamina. Yang lain enggak, sebenarnya kalah dengan misalnya soal minyak goreng. Ya. Dengan kemudian Timah kalah gitu. Ya. Bukan kalah ini kalah menang, tapi lebih besar maksud saya. Ya. Tetapi begini, yang dilakukan begini. BUMN kita gini, titik beratnya kita ini ya, ada suatu keinginan, bukan keinginan, kewajiban bahwa kita harus menjaga BUMN yang kita cintai. Jangan sampai digerogoti kemudian hancur. Ini kita harus menjaganya, dan itu ada tujuan kita, bukan mau merobohkan kemudian supaya hancur BUMN itu, enggak. Kita menjaganya. Ada keuangan yang bocor ya melalui BUMN ya kita tangani gitu. Bahkan Pak Menteri BUMN aja bersih-bersih BUMN. Bersih-bersih itu ya Pak. Ya. Oke, menarik, tapi begini Pak, di kasus Pertamina Pak, saat bergulir kasus itu, kemudian kan ada komentar begitu ya Pak dari masyarakat bahwa penindakan di Pertamina ini hanya momentum untuk ganti pemain. Itu bagaimana Pak tanggapannya Pak? Itu yang selalu nggak benar lah itu. Bagi saya ganti harus tindak lagi, pusing amat. Saya nggak ada urusan. Kalau ada pengganti, ini misalnya diganti, penggantinya melakukan perbuatan itu, ya sikat lagi. Itu. Jadi tolonglah kami support gitu supaya kami bekerja lebih cepat lagi, karena gimana pun juga BUMN ini kan milik negara, milik kita bersama yang harus kita jaga. Dan bagi saya nggak ada lah, kalau siapapun yang melakukan mau nggak ada. Jadi kami tidak punya pikiran untuk mengganti supaya yang baru muncul. Ya, alangkah naifnya kami. Iya. Oke Pak, dari kasus Garuda, Jiwasraya sampai ke Pertamina Pak, menurut Bapak kasus mana yang mungkin memerlukan effort lebih atau kesulitan yang lumayan gitu Pak? Kesulitan yang pertama kan zaman untuk Asabri, Jiwasraya. Kenapa? Karena satu poin itu
Itu berentengnya sampai 50, jadi bukan mudah untuk membuktikannya. Sehingga teman-teman itu waktu zaman COVID itu bekerja 24 jam. Oke. Dari kasus korupsi yang terjadi nih Pak, ini kan terutama pada sektor-sektor yang menyentuh langsung ke masyarakat Pak, seperti Jiwasraya, kemudian Pertamina itu ya kan Pak, itu kan langsung ke masyarakat nih Pak. Menurut Bapak bisa nggak sih Pak para pelaku ini dihukum mati begitu Pak? Nah, gini, hukuman mati itu ada syaratnya dalam kondisi tertentu gitu. Ya. Ya, nanti kita lihat. Tapi kalau memungkinkan kenapa tidak gitu. Ya. Kalau asal undang-undang peraturan perundang-undangan kita kasih mengakui adanya hukuman mati, itu pasti. Kemudian ada syarat-syarat tertentu. Kalau syarat-syarat tertentunya terpenuhi, ya kita lakukan itu. Tapi kalau syarat-syarat tertentunya itu dalam keadaan posisi darurat itu tidak terpenuhi, ya kami juga mungkin akan lain begitu. Ya. Ini kan Kejaksaan Agung ini juga kan targetnya saat ini kelas kakap semua nih ya Pak. Itu triliunan semua tuh Pak, angka-angkanya. Tanggapannya seperti apa Pak? Kami tidak punya target. Siapapun saya ketemu melakukan perbuatan ya sampai sikat. Tidak ada target-targetan. Tidak ada target-targetan ya Pak? Iya. Oke Pak, saat ini Kejagung juga sedang melakukan pendalaman terhadap beberapa kasus gitu Pak. Pertama mungkin salah satunya kasus di KLHK nih Pak. Itu kan berjalan dari Oktober 2024, waktu itu penggeledahan. Kemudian saat ini sudah naik sidik dan Bapak dalam beberapa kesempatan juga pernah menyatakan bahwa sudah ada nih calon tersangka. Siapa sih Pak tersangkanya Pak? Dan kenapa belum diekspos gitu sampai saat ini? Nanti gini. Kami ini untuk sawit, itu kan ada satgas. Jadi saya tidak ingin mengganggu kondisi itu. Jadi kita kan data-data kami untuk satgas sawit itu kan di sana, perlu support di sana. Jadi kita pending dulu ya supaya tidak terganggu ini satgasnya. Selesai satgas itu kami tidak lanjuti lagi lah itu. Oke, baik. Selain KLHK kan Kejagung juga saat ini sedang mendalami juga dari kasus di Kemendikbud nih Pak, yang itu tentu saja menyentuh langsung ke generasi kita nih Pak, ke pendidikan kita. Nah ini Jaksa Agung melihat ini seperti apa Pak, kasus ini Pak, sehingga harus diusut tuntas? Ya semua kebocoran pada dasarnya harus diusut tuntas. Dan kebetulan ada perbuatan yang kami melihatnya bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum yang harus kami tindak lanjuti, maka kami lakukan penindakan itu. Ya, ini kan kasus ini sudah ada 28 saksi dan 3 diantaranya itu kan staf khusus dari menteri yang sebelumnya tuh Pak Nadiem Makarim, dan sudah dilakukan penggeledahan. Apakah Kejaksaan Agung ini membuka peluang juga Pak untuk memeriksa Pak Nadiem Pak? Karena kan ya kita lihat dulu nanti hasil pemeriksaan. Jadi gini, untuk memeriksa seseorang itu akan melihat dulu ada kesaksian apa dari yang terdahulunya. Jadi kami kalau nanti ada dan akan mengarah ke sana, saya tidak akan tebang pilih siapapun ya kami akan panggil. Jadi Oke. Ini juga yang pernah ramai dibicarakan Pak kemarin terkait dengan pengamanan TNI di Kejaksaan. Itu bisa dijelaskan nggak Pak? Sebenarnya awal mulanya ada bantuan pengamanan itu seperti apa? Ada nota kesepahaman itu seperti apa? Nah, kami sebenarnya dari awal juga kami kerjasama sih dengan polisi. Ya. Itu udah lama kami soal mulai dari pengamanan persidangan, tahanan, banyak kami kerjasama. Dan kalau TNI kan ada kadang sibuk gitu ya. Kan polisi sibuk, kemudian tidak bisa sebanyak itu yang kita. Kemudian tahun 2018 kami udah mulai dengan tentara, tapi kan nggak ada yang jadi viral gini gitu, nggak ada. Dulu kita tahun 18 itu biasa-biasa aja,
kita juga dengan polisi, apalagi kita punya struktur yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Jadi dan ingin menghimbau sebenarnya, saya mengharapkan teman-teman itu mengerti kami tidak pernah punya pikiran apa selain mereka di sini adalah dalam rangka membantu pengamanan. Tidak ada konflik Tidak akan kepentingan. mempengaruhi, tidak akan kami fungsi kami tidak akan berpengaruh. Nggak ada pengaruhnya dengan tugas fungsi kami. Itu. Ya, akhir-akhir ini juga kan ada tuh Pak peristiwa penyerangan terhadap jaksa Pak. Nggak ada yang diserang jaksa. Yang di Deli Serdang Pak. Oh, yang di Deli Serdang, yang di Deli Serdang. Nah ini mungkin Bapak melihatnya seperti apa Pak? Apakah jaksa memang perlu juga di apa? Mendapatkan pengamanan begitu? Ya itulah makanya makna dari situ itu. Jadi karena di dalam undang-undang juga, dan undang-undang kejaksaan bunyi bahwa jaksa itu dalam pelaksanaan tugasnya perlu perlindungan itu. Ya, oke Pak. Kita ke pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Pertanyaan pamungkas mungkin Pak. Iya. Jadi begini Pak. Kemarin Pak Prabowo ya dalam pidatonya di Hari Pancasila itu pejabat yang tidak mampu lagi mengemban tugas silahkan mundur begitu. Melihat dengan kinerja Bapak yang 2 periode ini Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Ya itu kan warning dari pimpinan, dari presiden kepada para pejabat, terutama pejabat, ya semua pegawai negeri, ya itu warning. Kalau kalian melakukan perbuatan pidana, kalau kalian melakukan korupsi, kalau kalian melakukan perbuatan tercela yang akan mencoreng harkat pemerintahan, terutama untuk korupsi, para koruptor, di warning oleh beliau, jangan melakukan itu. Itu aja sebenarnya maknanya. Iya. Ya ini juga kan dalam isu tersebut bergulir juga isu reshuffle begitu Pak, di jajaran kementerian dan di pejabat. Nah ini bagaimana Pak? Reshuffle ini kan hak prerogatifnya presiden. Ya tentunya aja presiden kalau yang menteri yang jelek kerjanya ya dibuang. Sama aja saya juga begitu di sini, kalau anak buah saya jelek ya saya buang. Jadi ini warning pada mereka supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan berurusan dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang akan merugikan masyarakat, perbuatan-perbuatan yang akan tentunya mempengaruhi kewibawaan pemerintah. Tapi jika nanti Pak, misal ada di reshuffle itu ada nama Bapak begitu Pak? Kita nggak ada masalah. Saya itu kerja nothing tulus. Saya kerja adalah tidak punya pamrih. Saya lillahi ta'ala. Dan kalau presiden menilai saya sudah bisa nggak kerja lagi, ya saya juga mengerti, ya itu haknya beliau. Oke. Tapi insya Allah saya bekerja dengan apa adanya dan boleh dilihat, saya juga tidak. Dan walaupun saya mungkin dinilai bagus, kalau ada hal-hal tertentu dan pertimbangan tertentu tidak ada masalah. Saya nothing tulus saja gitu. Itu haknya beliau soal dihentikan atau tidak. Oke. Dan juga masyarakat akan menilai. Silakan. Jadi kami nggak punya rasa takut di reshuffle. Enggak. Kami kerja nothing tulus kok. Gitu. Oke Pak. Mungkin terakhir nih Pak. Ya. Ke pesan untuk para koruptor mungkin Pak. Yang pasti ya tolong bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah merugikan masyarakat, merugikan negara, bahkan merugikan perekonomian, ada yang merugikan perekonomian negara. Ya saya harap dan saya minta hentikan dan kembalilah ke jalan yang benar. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih, sehat-sehat Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan Insya Allah, kesehatan dan panjang umur. Amin. Oke, Sobat Millennials and Gen Z, berikut tadi kita wawancara bersama Bapak Jaksa Agung. Semoga wawancara kita mencerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.